Ada momen ketika hidup tampak berjalan sebagaimana mestinya, pekerjaan stabil, hubungan sosial terlihat baik, dan semua hal di permukaan tampak terkendali. Namun tiba-tiba saja muncul sebuah ruang kosong yang sulit dijelaskan. Sebuah hening yang justru terdengar paling nyaring ketika malam telah menutup segala keramaian, saat topeng sosial yang kita pakai sepanjang hari perlahan dilepaskan. Di titik itulah banyak orang merasakan paradoks kesuksesan modern. Semakin banyak pencapaian diraih, semakin dalam pula muncul pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dicari. Fenomena ini bukanlah milik satu orang saja. Ini adalah pengalaman universal yang menandai bahwa ada bagian dalam diri yang belum sepenuhnya terjawab. Rasanya seperti memegang sebuah puzzle raksasa kehidupan. Namun selalu ada satu kepingan yang tidak pernah cocok, seolah hilang entah di mana. Rasa kehilangan semacam ini tidak perlu disalahkan atau dianggap sebagai kurangnya rasa syukur, karena ia bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwa kita sedang merindukan sesuatu yang lebih esensial. Ketika kita bertanya kepada diri sendiri, kapan sebenarnya sebuah hidup bisa disebut cukup? Kita sering terdiam. Sebab setiap kali tujuan tercapai, muncul lagi keinginan baru, dan kepuasan itu seperti kabut yang menguap begitu cepat. Pertanyaan retoris semacam ini bukan untuk membuat kita gelisah, tetapi untuk mengundang kita menyadari betapa sering kita mengejar sesuatu tanpa benar-benar memahami apa yang kita kejar. Rasa lapar batin itulah yang akhirnya memaksa kita merenung tentang apa arti cukup bagi diri kita sendiri. Disinilah pentingnya membedakan kebutuhan biologis dengan kebutuhan batiniah. Tubuh dapat bertahan dengan makanan, minuman, dan kenyamanan fisik, tetapi batin tidak pernah merasa lengkap hanya dengan itu. Batin memerlukan arah, alasan, dan kesadaran tentang tempat kita di tengah luasnya semesta. Tanpa itu, kita bisa hidup bertahun-tahun dalam pola otomatis, merasa berjalan, namun sebenarnya tak pernah benar-benar melangkah. Karena itu, rasa gelisah yang muncul tiba-tiba bukanlah musuh yang harus diusir, melainkan tanda undangan, sebuah panggilan lembut agar kita berhenti sejenak dan mendengarkan suara terdalam diri kita. Ia adalah pintu gerbang menuju penjelajahan yang lebih otentik, perjalanan mengenal diri yang selama ini mungkin tertutup oleh rutinitas dan tuntutan luar. Dalam keheningan itu, sesungguhnya hidup sedang mengetuk, meminta kita untuk melihat lebih dekat dan memahami lebih dalam. Seringkali kita memandang makna hidup seperti garis finish dalam sebuah perlombaan, sebuah titik akhir yang jika sudah dicapai, maka semua pertanyaan akan terjawab. Namun kenyataannya, hidup lebih mirip dengan berjalan menuju cakrawala. Semakin kita melangkah maju, cakrawala itu tetap berada jauh di depan, tidak pernah benar-benar bisa disentuh. Metafora ini mengingatkan kita bahwa keinginan manusia bersifat terus berkembang dan menganggap makna sebagai sebuah tujuan statis hanya akan membuat kita merasa terjebak dalam pengejaran tanpa henti. Dalam dunia modern, banyak orang mengalami apa yang disebut sebagai adaptasi hedonis atau hedonic treadmill, sebuah fenomena ketika kebahagiaan dari sesuatu yang baru hanya bertahan sebentar sebelum akhirnya memudar dan kita kembali ke tingkat kepuasan sebelumnya. Kita membeli barang baru, mendapatkan status baru, atau mencapai target tertentu, tetapi sensasi bahagianya cepat hilang. Lalu kita mulai lagi mencari hal baru yang lain, dan tanpa sadar berlari di tempat dengan energi yang terus terkuras. Bahaya terbesar dari pola ini adalah ketika kita menggantungkan makna hidup pada validasi eksternal. Selama pegangan kita adalah materi, pujian, atau penilaian orang lain, fondasi batin akan menjadi rapuh karena semua itu berada di luar kendali kita. Saat benda atau komentar yang dulu membuat kita merasa berharga tidak lagi hadir, kita akan kembali merasakan kekosongan. Makna yang bergantung pada hal yang mudah goyah akan selalu membuat kita resah,
seolah hidup digantung pada benang tipis yang mudah terputus. Di titik ini, muncul kemungkinan bahwa selama ini kita menggunakan peta yang salah. Kita seperti mencari matahari di dalam gua, berharap menemukan cahaya di tempat yang tidak pernah dirancang untuk menyediakannya. Bukan berarti pencapaian duniawi tidak penting, tetapi mereka tidak pernah dimaksudkan menjadi jawaban atas kebutuhan batin yang lebih dalam. Kita perlu melihat bahwa kepuasan indrawi hanya memberi kenyamanan sesaat, sedangkan yang kita cari sebenarnya adalah keutuhan dan arah hidup. Karena itu, pencarian makna membutuhkan keberanian untuk berhenti berlari mengejar bayangan. Kita perlu mengubah arah pandang dari keluar menjadi ke dalam, menyadari bahwa hidup yang lebih bermakna tidak akan muncul hanya dari memiliki lebih banyak, tetapi dari memahami lebih dalam. Dengan mengambil jeda sejenak dari perlombaan yang tidak pernah selesai, kita memberi diri ruang untuk melihat apa yang sebenarnya penting dan mana yang hanya ilusi. Dalam kehidupan modern, banyak orang mengira bahwa bahagia dan bermakna adalah dua hal yang identik, padahal keduanya berbeda secara fundamental. Kebahagiaan sering berbicara tentang kenyamanan dan rasa senang, sesuatu yang ringan dan mudah dikenali. Sementara makna justru menuntut kedalaman, keterlibatan, dan seringkali keberanian untuk memasuki wilayah yang tidak selalu nyaman. Hidup yang dipenuhi makna tidak selalu dihiasi senyum, tetapi dihiasi rasa terhubung yang jauh lebih dalam dengan tujuan yang kita jalani. Jika diperhatikan, banyak momen penuh makna yang justru lahir dari perjuangan. Orang tua yang kelelahan menjaga anak di tengah malam, atau seorang seniman yang berkali-kali mengulang karyanya hingga tampak benar, tidak selalu merasa bahagia saat menjalani proses tersebut. Namun, ketika mereka memandang kembali perjalanan itu, ada kehangatan batin yang muncul, sebuah kesadaran bahwa pengorbanan tersebut memiliki nilai yang jauh melebihi kenyamanan sesaat. Di titik itulah, makna memberi warna lain bagi pengalaman hidup. Ketika manusia modern terobsesi untuk selalu bahagia, justru muncul penderitaan baru. Kita terdorong untuk menolak kesedihan, menghindari rasa kecewa, dan menutup diri dari ketidaknyamanan yang sebenarnya merupakan bagian alami dari kehidupan. Keinginan untuk merasakan emosi positif tanpa henti membuat kita kehilangan keseimbangan karena kita menolak separuh dari pengalaman manusia yang sejatinya penuh pelajaran. Dengan menolak rasa sakit, kita juga menutup pintu bagi pertumbuhan yang hanya bisa muncul melalui kedalaman pengalaman tersebut. Jika kita melihat kembali perjalanan hidup, seringkali momen tersulitlah yang menjadi titik balik pendewasaan. Kehilangan, kegagalan, atau kekecewaan mendalam dapat membuka ruang baru dalam diri untuk memahami apa yang benar-benar penting. Dari abu kesulitan itu, sering muncul kejernihan yang sebelumnya tidak terlihat. Makna, dalam banyak kasus, justru tumbuh di tempat-tempat yang tidak kita pilih, tetapi kita jalani dengan keteguhan. Pada akhirnya, makna berperan sebagai jangkar batin yang menstabilkan hidup ketika badai datang. Kebahagiaan dapat berubah dengan cepat layaknya cuaca. Namun makna adalah atmosfer batin yang lebih permanen, memberikan arah dan rasa tenang, meski apa yang terjadi di luar tidak selalu sesuai harapan. Dengan memahami perbedaan ini, kita tidak lagi mengejar kebahagiaan yang rapuh, melainkan membangun kehidupan yang memiliki inti yang kuat. Ada ketakutan halus yang muncul ketika kita duduk sendirian, tanpa gawai, tanpa suara, tanpa distraksi apapun. Keheningan seperti itu seringkali membuat banyak orang gelisah, karena pada saat itulah kita harus berhadapan langsung dengan pikiran sendiri. Tidak ada hiburan yang bisa menutupi kekosongan. Tidak ada aktivitas yang bisa mengalihkan rasa tidak nyaman. Momen sunyi ini adalah pintu gerbang yang mengantar kita pada perjalanan ke dalam,
perjalanan yang seringkali lebih menantang daripada segala hiruk-pikuk dunia luar. Sejak kecil, kita membangun lapisan-lapisan identitas yang dibentuk oleh keluarga, sekolah, lingkungan, dan ekspektasi sosial. Lapisan ini membentuk ego, sebuah topeng yang membantu kita bertahan dan diterima oleh orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, kita kadang lupa bahwa topeng itu bukan diri kita yang sesungguhnya. Proses mencari makna mengharuskan kita mengupas lapisan-lapisan tersebut agar dapat melihat siapa yang benar-benar tinggal di balik peran-peran itu. Siapa diri kita ketika tidak sedang berusaha memenuhi harapan siapapun. Memasuki kedalaman diri berarti juga berhadapan dengan bagian yang tidak ingin kita lihat, sisi gelap, kekurangan, atau luka lama yang belum sempat sembuh. Banyak orang menghindari area ini karena takut menemukan sesuatu yang membuat mereka merasa tidak layak. Padahal, justru dengan menerima seluruh bagian tersebut, perjalanan makna menjadi utuh. Berdamai dengan ketidaksempurnaan berarti mengakui bahwa bagian gelap diri bukan musuh, melainkan bagian dari cerita hidup yang membentuk kebijaksanaan batin. Salah satu proses penting dalam perjalanan ini adalah belajar melupakan atau unlearning. Kita tidak hanya belajar hal baru, tetapi juga perlu melepaskan keyakinan lama yang selama ini membatasi diri. Kadang kita membawa definisi diri yang bukan milik kita. Suara-suara orang lain yang membentuk cara kita memandang diri sendiri. Untuk menemukan makna sejati, kita perlu menyaring mana yang benar-benar berasal dari suara hati dan mana yang hanya beban yang diwariskan oleh masa lalu atau oleh dunia yang terlalu sering memaksakan standar. Pada akhirnya, ketika kita berani menyelam cukup dalam, kita akan menemukan sebuah titik sunyi yang tidak lagi dipenuhi ketakutan atau keraguan. Di sanalah benih kebijaksanaan berada, sebuah ruang batin yang jernih dan apa adanya. Tidak ada kebisingan dunia, tidak ada tuntutan, hanya kejujuran yang menuntun kita pada apa yang benar-benar dibutuhkan oleh jiwa. Dari tempat inilah arah baru dapat muncul, bukan dari paksaan, melainkan dari kesadaran yang tulus tentang diri. Setelah menyelami kesunyian batin, kita perlahan menyadari bahwa manusia tidak pernah diciptakan untuk berjalan sendirian. Ada fase ketika kita perlu masuk ke dalam diri, tetapi ada pula fase ketika makna justru ditemukan saat kita kembali membuka diri terhadap kehadiran orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya diperkuat oleh hubungan, baik hubungan yang kecil maupun yang besar. Saat kita merasa terhubung, rasa hampa dalam diri perlahan mendapatkan bentuk baru, seolah ada ruang yang kembali terisi oleh kehadiran yang tulus. Kita dapat membayangkan sebuah hutan yang dipenuhi pohon-pohon tinggi. Setiap pohon tampak berdiri sendiri, tetapi di bawah tanah, akar-akar mereka saling terhubung dan saling menguatkan. Begitu pula dengan manusia, meski terlihat berjalan dengan langkah masing-masing, sebenarnya makna hidup kita saling bertautan. Kita tumbuh melalui hubungan, belajar melalui interaksi, dan menemukan arah melalui percakapan yang membuka perspektif baru. Tanpa koneksi, pertumbuhan batin menjadi kering dan rapuh. Di dalam hubungan inilah empati menemukan tempatnya. Saat kita membantu meringankan beban orang lain, sesuatu yang lembut dalam diri turut terangkat. Tindakan sederhana seperti mendengarkan, memberi perhatian, atau menolong seseorang dapat menciptakan kelegaan yang tidak bisa diperoleh hanya dari memikirkan diri sendiri. Ini adalah paradoks spiritual, bahwa ketika kita memberi, justru kita merasa lebih penuh. Makna tumbuh ketika hidup kita menjadi manfaat, bukan hanya ketika hidup terasa nyaman. Selain hubungan antar manusia, alam juga merupakan guru yang penuh kebijaksanaan. Alam mengajarkan bahwa segala sesuatu bergerak dalam siklus, ada masa gugur, ada masa tumbuh kembali. Keindahan tidak hanya muncul pada puncak musim semi, tetapi juga pada reruntuhan daun yang menguning,
yang menandai bahwa perubahan adalah bagian sah dari kehidupan. Ketika kita belajar melihat pengalaman hidup seperti siklus alam, kita bisa menemukan makna dalam setiap fase, bahkan pada fase yang tampaknya tidak menyenangkan. Pada akhirnya, makna sejati sering lahir ketika kita melampaui batas ego pribadi dan melihat diri sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ada kedamaian yang muncul ketika kita tidak lagi memaksakan diri menjadi istimewa sendirian, tetapi memilih untuk menjadi bagian dari keseluruhan kehidupan yang harmonis. Di titik ini, kita menemukan bahwa kebahagiaan bukan lagi tujuan utama, melainkan buah dari hidup yang selaras dengan nilai, hubungan, dan kontribusi. Dalam perjalanan mencari makna, salah satu hal yang paling sering menimbulkan kegelisahan adalah keinginan untuk mengetahui segalanya. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika masa depan tampak kabur, ketika jawaban tidak muncul secepat yang diharapkan, atau ketika hidup bergerak di luar rencana yang sudah disusun dengan hati-hati. Namun justru kecenderungan untuk mengendalikan semua hal inilah yang menciptakan kecemasan mendalam. Hidup jarang berjalan sepenuhnya sesuai keinginan, dan ketidakpastian adalah bagian yang tidak dapat dihapus dari pengalaman manusia. Sebagian kebijaksanaan hidup dapat ditemukan melalui filosofi mengalir seperti air. Air tidak pernah memaksa dirinya menembus batu yang keras. Ia mencari celah yang memungkinkan dan tetap bergerak, mengikuti bentuk sungai tanpa kehilangan esensinya sebagai air. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita belajar untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah, tidak terpaku pada satu rencana kaku, ketenangan batin perlahan muncul. Ketidakpastian bukan musuh, melainkan ruang yang membuka kemungkinan baru yang mungkin tidak pernah kita temukan jika segalanya berjalan seperti rencana awal. Konsep tersesat pun sebenarnya perlu didefinisikan ulang. Banyak orang takut dianggap tidak tahu arah atau kehilangan pijakan, padahal dalam pencarian makna, rasa tersesat bisa menjadi tanda bahwa kita sedang melangkah ke wilayah baru dalam diri. Kita sedang memperluas pemahaman, memasuki ruang yang belum kita kenal sebelumnya. Rasa bingung tidak selalu pertanda kegagalan, melainkan bagian alami dari proses transformasi batin. Dalam kebingungan itu, kita belajar melihat dunia dan diri sendiri dengan cara yang lebih jujur. Untuk merayakan ketidakpastian, diperlukan kerendahan hati, baik secara intelektual maupun spiritual. Mengakui bahwa kita tidak memiliki semua jawaban bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang membuka pintu bagi pengetahuan baru. Posisi saya tidak tahu adalah tempat yang subur bagi rasa ingin tahu, pertumbuhan, dan kebijaksanaan. Sikap ini membantu kita keluar dari dorongan untuk selalu benar dan menggantinya dengan dorongan untuk selalu belajar. Pada akhirnya, hidup bukanlah sesuatu yang harus selalu kita kendalikan secara sempurna, tetapi sesuatu yang perlu kita ajak berdansa. Alih-alih berusaha mengatur setiap detail takdir, kita bisa belajar menemukan ritme dalam ketidakpastian, menyesuaikan langkah ketika irama berubah. Dengan cara ini, hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus dijinakkan, tetapi menjadi aliran yang bisa kita nikmati meski tidak selalu dapat diprediksi. Pada tahap akhir pencarian makna, kita mulai memahami bahwa perjalanan ini tidak memiliki garis akhir yang pasti. Manusia terus bertumbuh sepanjang hidupnya, berubah oleh waktu, pengalaman, perjumpaan, dan kesadaran baru yang muncul dari dalam diri. Setiap fase membawa pertanyaan yang berbeda, dan setiap jawaban yang ditemukan seringkali membuka pintu menuju pertanyaan selanjutnya. Karena itu, pencarian makna bukanlah proyek yang dapat diselesaikan, melainkan proses yang terus bergerak bersama denyut kehidupan itu sendiri. Ketidakterhinggaan proses ini sebenarnya adalah kabar baik. Jika makna hidup dapat dipadatkan menjadi satu titik akhir, maka hidup akan kehilangan kedalaman dan keajaibannya.
Justru karena pencarian tidak pernah usai, manusia selalu memiliki ruang untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan menemukan perspektif baru. Setiap hari menghadirkan kemungkinan untuk memahami sesuatu yang sebelumnya terlewat, dan setiap langkah membawa potensi bagi perluasan kesadaran. Hidup terasa lebih kaya ketika kita menerima bahwa perjalanan itu sendiri adalah hadiah. Dalam memahami hal ini, kita mulai menyadari bahwa makna tidak berdiam di masa lalu maupun masa depan, melainkan hadir dalam momen saat ini. Pada tarikan napas sekarang, pada langkah kaki yang sedang diambil, pada percakapan yang menyentuh hati, dan pada keheningan yang memberikan ruang bagi refleksi. Ketika kita hadir sepenuhnya di momen kini, hidup tidak lagi menjadi rangkaian tuntutan, tetapi menjadi rangkaian pengalaman yang bernilai. Makna ditemukan bukan pada pencapaian besar, tetapi pada kesadaran sederhana yang kita hidupi setiap hari. Ada momen ketika seseorang merasa belum menemukan jawaban yang utuh, dan itu tidak apa-apa. Tidak ada kewajiban untuk mengetahui segalanya hari ini. Keberanian untuk tetap berjalan, untuk tetap bertanya, untuk tetap membuka diri pada pelajaran baru, merupakan bentuk makna itu sendiri. Dalam ketidaksempurnaan itulah manusia menemukan kemanusiaannya. Dan dalam rasa ingin tahu itulah manusia menjaga nyala kehidupan batinnya agar tidak padam. Sebagai penutup, perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang sempurna, tetapi tentang mengingat kembali keutuhan diri yang sebenarnya sudah ada. Setiap orang membawa cahaya unik yang tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Kehadiran Anda sudah berarti, dan pencarian yang Anda jalani adalah bukti bahwa jiwa Anda hidup dan terus bergerak menuju kedalaman yang lebih jernih. Semoga langkah Anda selalu disertai kelembutan, keberanian, dan penghargaan terhadap diri sendiri, karena Anda layak menemukan kedamaian yang sejati. Jika perjalanan batin ini menyentuh ruang terdalam dalam diri Anda, izinkan diri membuka langkah berikutnya bersama ruh spiritual. Hadirlah lebih dekat, temani perjalanan jiwa ini dengan mengikuti kanal kami, agar setiap pesan, renungan, dan napas kebijaksanaan dapat terus mengalir ke dalam hari-hari Anda. Mari berjalan bersama, perlahan namun pasti, menuju diri yang lebih jernih dan hidup yang lebih bermakna.